Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunugroho Pratama, NIM L1A119140 dari ruang kelas D, dan di sini saya mengampu mata kuliah Ekologi Kehutanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan flora atau tanaman yang ada di ekosistem hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah adalah bentuk hutan yang terletak setelah hutan pantai. Sesuai dengan namanya, hutan ini tumbuh berkembang di wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 5 hingga 1000 mdpl. Pada umumnya, struktur hutan di wilayah yang rendah sangat beragam atau kompleks dan juga disebut dengan hutan hujan tropis. Di wilayah Indonesia sendiri, hutan dataran rendah terletak di daerah yaitu di daerah hutan Kalimantan dan di daerah hutan Sumatera. Ciri-ciri hutan dataran rendah. Pertama, memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Kedua, rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 derajat Celcius yang terjadi di sepanjang tahun. Ketiga, pada umumnya musim kemarau yang terjadi di hutan dataran rendah tidak memiliki musim kemarau yang nyata, atau bisa dikatakan jumlah bulan kering yang terjadi kurang dari 2 bulan. 4. Kawasan hutan dataran rendah memiliki tanah yang relatif subur atau tidak kemungkinan dalam kondisi kering. Ciri khas hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah memiliki ciri khas yang tertentu yang membedakan antara jenis hutan yang satu dengan hutan yang lainnya. Begitu juga dengan hutan dataran rendah yang memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh jenis hutan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, hutan dataran rendah merupakan kawasan hutan yang memiliki vegetasi paling kaya dibandingkan dengan jenis hutan lainnya. Kedua, lahan seluas 1 hektar di hutan dataran rendah dapat dihuni oleh 100 hingga 200 jenis tumbuhan. Ketiga, pepohonan tumbuh dengan rapat dan lebat serta selalu hijau sepanjang tahun. 4. Pada umumnya, kawasan hutan jenis ini menjadi habitat pepohonan yang berasal dari famili Dipterocercaceae. Adapun marga dari famili tersebut antara lain Fatisa, Dicrobalastops, Sotilebium, Sorea, Balanocarpus, Hopea, Parasorea, Dipterocarpus, dan Anisoptera. Kelima, selain marga dari famili di atas juga terdapat tumbuhan yang berasal dari famili Euphorbiaceae. Pada umumnya, hutan dataran rendah memiliki karakteristik berbeda dengan jenis hutan lainnya, seperti kondisi hutan yang sering basah dapat menyebabkan tumbuhan pemanjat mudah tumbuh. Tumbuhnya jenis pepohonan panahan, ketinggian pepohonan yang merata, memiliki daun yang lebar, serta permukaan batang pohon yang licin. Karakteristik tersebut dapat membentuk komposisi hutan dataran rendah berbeda dengan jenis hutan lainnya. Adapun komposisi yang dimiliki oleh hutan dataran rendah yaitu sebagai berikut. Pertama, hutan dataran rendah memiliki keunikan yaitu vegetasi dengan daun yang meruncing. Yang kedua, hutan dataran rendah memiliki 3 lapisan pepohonan. Yang pertama, zona eufotik, yang mana merupakan zona lapisan pepohonan yang terdiri atas kanopi pepohonan
yang menerima cahaya matahari dalam jumlah besar. Kedua, zona oligopotik merupakan zona lapisan pepohonan dari mulai batas bawah kanopi sampai dengan bagian lantai hutan. Yang ketiga yaitu zona akar, merupakan zona lapisan yang terletak di dalam tanah kawasan hutan dalam bentuk sistem perakaran pohon. Ketiga, komposisi hutan dataran rendah. Ini dikelompokkan dalam 3 fase, yang mana pertama fase matang, yang kedua yaitu fase rintisan, dan yang ketiga yaitu fase lanjutan. Dan yang terakhir yaitu manfaat hutan dataran rendah. Seperti halnya jenis hutan lainnya, hutan dataran rendah juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Antara lain, pertama, hutan dataran rendah dijadikan sebagai paru-paru dunia. Oleh karenanya patut dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Kedua, akar-akar pepohonan yang tumbuh di hutan dataran rendah berfungsi untuk meningkatkan butir tanah, di mana dapat mencegah air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, melainkan ke permukaan daun. Jatuhnya air hujan ke permukaan daun tersebut dapat menyebabkan air hujan terserap masuk ke tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya tanah longsor dan erosi. Ketiga, menjaga keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau. Keempat, hutan dataran rendah dapat bermanfaat sebagai penyumbur tanah. Hal ini karena kawasan hutan ini memiliki banyak pepohonan, di mana daun dari pepohonan tersebut akan gugur ke tanah dan terurai menjadi tanah humus. Kelima, sumber daya alam yang dihasilkan oleh hutan dataran rendah seperti kayu, rotan, dan hasil hutan lainnya dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam proses industri dan dapat digunakan untuk bahan bangunan, sehingga dijadikan sumber ekonomi bagi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pepohonan yang tumbuh berkembang di kawasan hutan dataran rendah dapat bermanfaat untuk mengurangi pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor serta polusi udara karena proses industri. Penjelasan singkat mengenai ekosistem hutan dataran rendah. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya memohon maaf.